Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Muhammad Amin Faris MSI, Bapak Muhammad Raja Rijal Asnan MPD, dan Bapak Dr. Rusdi MPDI. Hari ini kita akan melaksanakan ujian skripsi atas nama Rifki Latifatul Adawiyah dengan judul Pengaruh Miskonsepsi Terhadap Kemampuan Berpikir Logis Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita Materi Persamaan Linear Satu Variabel kelas 7 ya, SMP Negeri 4 anak-anak tahun pelajaran 2022-2023. Baiklah, untuk memulai acara ini marilah kita buka dengan sama-sama mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudari Rifki, kami berikan waktu kurang lebih 10 menit ya untuk menyampaikan apa yang sudah ditulis skripsi ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempersilahkan saya bisa berdiri di sini untuk menjadi menjadi mahasiswa yang akan bersidang pada hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Penguji yaitu Dr. Muhammad Sabirin SPD MSI, dan kepada anggota penguji yang pertama yaitu Muhammad Amin Faris SPD MSI, dan anggota penguji yang kedua yaitu Muhammad Hajaruddin Asnan SMPD, dan sekretaris kita yaitu Miftahul Rusdi. Baik, kita lanjut saja presentasi pada hari ini. Untuk latar belakang, pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh manusia agar dapat mengembangkan potensi dalam dirinya melalui proses pembelajaran. Pendidikan memegang peranan penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, pendidikan harus dilakukan sebaik-baiknya sehingga memperoleh hasil yang optimal. Dalam dunia pendidikan, matematika merupakan salah satu cabang ilmu yang perlu dipelajari karena matematika merupakan fondasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada pembelajaran matematika, ada beberapa siswa yang masih kurang paham pada konsep yang diajarkan atau miskonsepsi, yaitu berupa sulitnya dalam menyelesaikan masalah matematika. Selain miskonsepsi, ada juga beberapa siswa yang mengalami kurangnya kemampuan berpikir logis yang dikarenakan kurangnya memahami konsep dalam pembelajaran matematika. Permasalahan miskonsepsi dan kurangnya kemampuan berpikir logis telah bermunculan sejak lampau. Karena adanya miskonsepsi, proses belajar sangat mempengaruhi pada kemampuan berpikir logis siswa dan membuat kesalahan selama belajar materi persamaan linear satu variabel dan menyelesaikan masalah terkait lainnya, terutama dalam soal yang berbentuk cerita. Dari latar belakang ini saya mengambil judul yaitu pengaruh miskonsepsi terhadap kemampuan berpikir logis siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi persamaan linear satu variabel kelas 7 SMP 4 alalak tahun pelajaran 2022-2023. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama saya mengambil bagaimana hubungan antara miskonsepsi siswa dengan kemampuan berpikir logis siswa kelas 7 SMP 4 alalak tahun pelajaran 2022-2023. Yang kedua yaitu apakah terdapat pengaruh signifikan antara miskonsepsi dan kemampuan berpikir logis siswa kelas 7 SMP 4 alalak tahun pelajaran 2022-2023. Untuk tujuan masalahnya yaitu yang pertama untuk mengetahui hubungan antara miskonsepsi siswa dengan kemampuan berpikir logis siswa kelas 7 SMP 4 alalak tahun pelajaran 2022-2023. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara miskonsepsi terhadap kemampuan berpikir logis siswa kelas 7 di SMP 4 alalak tahun pelajaran 2022-2023. Jenis dan pendekatan penelitian. Yang pertama di sini saya menggunakan penelitian korelasional dan pendekatannya yaitu pendekatan kuantitatif. Yang kedua populasi dan sampel. Populasinya saya mengambil kelas yang diambil ibu
data yang berkaitan dengan rumusan masalah dan gambaran umum lokasi penelitian, responden, informan, dan dokumentasi. Yang keempat yaitu teknik pengumpulan data, yaitu menggunakan tes, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang kelima yaitu teknik analisis datanya menggunakan uji normalitas, uji linearitas, dan uji regresi linear sederhana. Untuk hasil penelitiannya, yang ini penelitian tes normalitas, yaitu dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi uji normalitas nilai post-test miskonsepsi adalah 0,2 dan nilai signifikan uji normalitas nilai post-test berkemampuan berpikir logis adalah 0,148. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan post-test lebih besar daripada 0,05, sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data nilai post-test siswa berdistribusi normal. Yang kedua yaitu hasil uji linearitas. Nah, dari hasil uji linearitas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada linearity sebesar 0,012. Karena nilai signifikan kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel miskonsepsi dan kemampuan berpikir logis terdapat hubungan yang linear. Dan selanjutnya bisa juga dilihat dari nilai signifikansi pada deviation for linearity. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang linear antara variabel miskonsepsi dan kemampuan berpikir logis. Hal ini dikarenakan nilai dari signifikan pada deviation for linearity lebih besar dari 0,5, yaitu 0,845. Untuk yang terakhir yaitu hasil regresi linear sederhana. Dilihat dari nilai regresi sederhana, nilai signifikansi miskonsepsi sebesar 0,008. Nilai tersebut kurang dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti terdapat pengaruh miskonsepsi terhadap kemampuan berpikir logis siswa pada persamaan linear satu variabel di kelas 7 SMP 4 Ahlak. Selanjutnya yaitu dilihat dari analisis korelasi dan koefisien determinasi. Nilai korelasinya yaitu 0,444, yang artinya korelasi antara variabel bebas atau miskonsepsi dengan terikat atau kemampuan berpikir logis sebesar 0,444. Nilai ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan antara miskonsepsi terhadap kemampuan berpikir logis yang berada dalam kategori cukup. Untuk nilai R-square-nya yaitu koefisien determinasi sebesar 0,197 atau 19,7%. Nilai tersebut menunjukkan seberapa bagus model regresi yang dibentuk oleh interaksi variabel bebas miskonsepsi dan variabel terikat yaitu kemampuan berpikir logis. Nilai yang diperoleh sebesar 19,7% yang dapat ditafsirkan bahwa variabel miskonsepsi memiliki pengaruh kontribusi sebesar 19,7% terhadap variabel kemampuan berpikir logis. Sedangkan sisanya yaitu 80,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel bebas. Yang terakhir yaitu uji signifikansi korelasi. Dilihat dari nilai P hitung miskonsepsi sebesar 2,845 dengan tingkat signifikansi 0,008. Adapun nilai T-tabel yang diperoleh dari tabel T derajat dengan derajat kebesaran yaitu df sama dengan n dikurang 2 sama dengan 35 dikurang 2 yaitu 33, dan taraf signifikannya adalah 5%, diperoleh sebesar 2,034. Karena nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak sedangkan H1 diterima. Hal ini disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara miskonsepsi terhadap kemampuan berpikir logis siswa secara parsial. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, kesimpulannya yaitu terdapat hubungan antara miskonsepsi terhadap kemampuan berpikir logis pada materi persamaan linear satu variabel di kelas 7 SMPN 4 Ahlak yaitu sebesar
0,444 yang termasuk pada kategori cukup. Dan yang kedua yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara miskonsepsi terhadap kemampuan berpikir logis siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi bersama linear satu variabel di kelas 7 SMP 4 Arara dengan nilai T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 2,845 lebih besar dari 2,034 dan dengan tingkat signifikan adalah 0,08 yaitu kurang daripada 0,05. Sekian dari saya, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, saya ada review teknologi tentang wawasan dan landasan teori. Nah, penelitian Anda ingin melihat atau mengetahui pengaruh miskonsepsi terhadap kemampuan berpikir logis. Yang pertama dulu, secara sederhana miskonsepsi yang kamu maksudkan di sini itu miskonsepsi seperti apa? Miskonsepsi dalam penelitian ini yaitu miskonsepsi yang ada terdapat beberapa siswa yang kekurangan atau ada beberapa siswa yang terdapat kesalahan konsep dalam pengerjaan, misalnya bisa disebabkan dari guru, siswa bukan dengan sebagainya. Tapi kebanyakan biasanya untuk siswa itu disebabkan oleh guru yang kurangnya dalam model pembelajaran dan sebagainya. Jadi miskonsepsi itu ya berupa kesalahan konsep yang disebabkan oleh siswa yang tidak sama menurut para ahli seperti itu, Pak. Nah, kalau kemampuan berpikir logisnya bagaimana? Pengertiannya yang kamu maksudkan? Untuk kemampuan berpikir logis di sini, siswa itu pasti mempunyai kemampuan berpikir logis sebelum mengerjakan soal-soal itu. Tapi kemampuan berpikir logisnya itu mungkin ada yang sedang, rendah, dan tinggi seperti itu. Jadi dalam kemampuan berpikir logis itu merupakan kemampuan siswa bernalar atau dalam penyelesaian soal yang dikerjakan. Kemampuan bernalar atau sebenarnya kemampuan penalaran. Kalau begitu apa bedanya kemampuan berpikir logis dengan kemampuan penalaran? Kalau yang kemampuan berpikir logis ini kemampuan penalaran secara logika seperti itu, Pak. Bisa sama ya, kan ada kemampuan penalaran matematis, ada kemampuan berpikir logis, ada kemampuan macam-macam. Apakah beririsan atau bagaimana? Indikatornya saja gimana supaya kelihatan. Yang kamu maksudkan dengan kemampuan berpikir logis itu apa saja? Untuk indikatornya yaitu yang pertama membuat makna tentang jawaban argumen yang masuk akal. Yang kedua yaitu mampu membuat hubungan logis di antara konsep dan fakta yang berbeda. Dan yang ketiga mampu menduga dan menguji berdasarkan akal. Yang keempat kemampuan menyelesaikan masalah matematis secara rasional. Dan yang kelima yaitu kemampuan menarik kesimpulan yang logis. Oke, itu ya yang kemampuan. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Anda ingin melihat pengaruh miskonsepsi terhadap kemampuan berpikir logis ya. Apakah itu sudah sesuai gitu ya dengan konsep atau teori yang mendukung tentang itu, bisa nanti diberikan penjelasan. Nah, kalau begitu kan berarti miskonsepsi dulu terjadi, baru itu akan mempengaruhi kemampuan berpikir logis. Itu yang kamu maksudkan. Apakah tidak sebaliknya, kemampuan berpikir logis dulu, siswa misalkan mampu atau tidak mampu, kemudian baru terjadi miskonsepsi. Itu bagaimana itu penjelasannya? Kalau menurut dari saya yang observasi, sebenarnya bertanya dengan wawancara dengan guru setempat, itu hampir rata-rata kalau siswa yang mempunyai kesalahpahaman di awal itu menyebabkan mereka kurang bisanya kemampuan berpikir logis, jadi seperti itu, Pak.
selanjutnya ya. Tapi indikator kemampuan berpikir logis salah satunya menarik kesimpulan yang logis, dia tidak mampu menyelesaikan masalah. Nah itu artinya dia tidak mampu berpikir logis. Apakah tidak karena itu sehingga mereka menjadi miskonsepsi karena ketidakmampuan berpikir itu? Gimana penjelasannya? Sebab di ini di latar belakang ada menuliskan itu. Maksud saya kalau memang seperti ini yang kamu maksudkan, beri alasan secara teori yang mengatakan itu. Nah nanti kalau diberikan argumen seperti itu kan nanti bingung. Coba lihat di halaman 6. Halaman 6 itu menurut Sapmen kan Sapmen namanya. Ini lihat nanti namanya ini apa sudah benar, Sapmen dan Marbon, ini orang mana ini? Orang Jawa. Coba lihat kalimat itu ya. Menurut Sapmen dan Marbon, ketika siswa memahami konsep yang tidak didukung oleh kemampuan berpikir logis, siswa memiliki intuisi yang baik tentang konsep tetapi tidak mampu memecahkan masalah. Hal ini sesuai dengan beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa kemampuan berpikir logis memiliki peran mendasar dalam penegakan hidup dan pembentukan konsep. Nah ini kalau saya memahami secara tersirat itu dia kemampuan berpikir logis itu yang menyebabkan dia tidak mampu atau terjadi miskonsepsi itu. Karena itu ketika siswa memahami konsep yang tidak didukung oleh kemampuan berpikir logis, katakannya seperti itu. Artinya kemampuan berpikir logis itu yang mendukung atau mempengaruhi. Nanti kalau dia kemampuan berpikir logis yang bagus saja, mampu tadi kata kamu menalar, berpikir logis, tentu tidak akan terjadi miskonsepsi. Nah kalau melihat ini ke situ gitu. Gimana penjelasan yang berdasarkan teorinya yang mengatakan bahwasanya miskonsepsi duluan terjadi baru itu mempengaruhi kemampuan berpikir logis. Ada argumen yang menunjang itu? Kalau yang itu Pak, observasi awal ibunya itu pernah menites siswanya yang memang kurang dalam anggapannya salah paham gitu, mungkin dari cara pengajarannya sebelum kemampuan berpikir logisnya itu. Kalau masalah ditanyakan ya di tes itu bisa saja belakangan ya misalkan kalkulus 1, kalkulus 2, kamu di kalkulus kan kalkulus 1 dulu, kalkulus 2, kalkulus 1-nya dites, kemudian nanti di kalkulus 1-nya dites lagi bisa saja rendah juga. Maksudnya saya yang pertama itu kira-kira gimana gitu? Ada hasil penelitian terdahulu misalkan yang memang menyatakan bahwasanya itu mempengaruhi. Nah misalkan itu kan bisa di untuk hasil penelitian terdahulu karena ada nemu sama sekali miskonsepsi terhadap kemampuan berpikir logis. Bisa mungkin terhadap kemampuan yang lain. Kalau untuk yang satu-satu kemampuan berpikir logisnya terhadap yang lain gitu. Kalau untuk yang miskonsepsinya kebanyakan kayak identifikasi atau analisis seperti itu. Coba yang lihat di penelitian terdahulu yang kamu ambil sini yang mana saja itu? Coba dilihat. Ada enggak yang berkaitan